Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir kembali duduk di majelis ilmu kita mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, kita akan membahas di malam hari ini dua ayat insyaallah dari surat An-Naml, ayat yang ke-62 dan ayat 63. Surat An-Naml ayat 62 dan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttar. Amman, ya, atau siapakah, yujibul muttarra, yang memperkenankan, yang mengabulkan doa, al muttarra, orang yang dalam keadaan sulit. Ya. Siapa yang mengijabai doa orang yang dalam keadaan sulit, orang yang dalam keadaan susah, idza da'ahu, ketika ia berdoa kepadanya. Ini poin pertama, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan ya dengan bahasa pertanyaan Pak ini. Amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang mengijabai doa orang-orang yang sedang kesulitan, orang-orang yang sedang kesusahan ketika ia berdoa. Dan jawabannya manusia dan siapapun tahu siapa yang mengijabai doa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, maka Allah yang mengijabai. Wa yakshifus su'a, dan siapa yang menghilangkan kesusahan, yang menghilangkan keburukan.
Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mampu, Bapak Ibu. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan siapa yang menjadikan kalian, yang menjadikan manusia khulafa'al ardi, khalifah di muka bumi. Ya, siapa yang jadikan manusia itu khalifah, menjadi pemimpin ya di muka bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan ya di samping Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalilan ma tadzakkarun, sangat sedikit sekali kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal Pak disinggung di ayat yang ke-62. Allah mengingatkan kita. Allah bertanya kepada kita semuanya, siapa yang mengijabahi doa? Dan setiap para nabi, kemudian setiap para rasul, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, Pak, para nabi, para rasul, mereka memberikan teladan kepada kita. Dalam keadaan susah, mereka berdoa hanya kepada Allah. Apalagi doa, Pak, yang mana doa itu adalah ibadah. Ya. Dalam riwayat disebutkan ad-doa ya apa? Huwal ibadah. Ada riwayat yang lemah, ad-doa mukhul ibadah, tapi dilemahkan oleh para ulama. Yang sahih ad-doa huwal ibadah, doa adalah ibadah, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita paham ternyata doa itu adalah ibadah, maka mau tidak mau kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah ya tidak bisa mengijabah, Pak. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa ya mengabulkan doa. Ya. Maka seperti Nabi Ayub alaihi salam, ya ketika ia ditimpa dengan ujian yang berat sekali. Apa Pak ujiannya Nabi Ayub? Sakit. Yang dengan sakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam, ya sampai orang-orang yang hidup di sekitarnya Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub. Bahkan bukan hanya ditimpa dengan penyakit, bahkan anak-anaknya Nabi Ayub pun meninggal. Kemudian hartanya pun habis, kebunnya pun habis, ternaknya pada mati. Bapak Ibu, ujian luar biasa loh Pak. Ya ujian keluarga, ujian ekonomi, ujian di masyarakat juga. Berat nggak Pak? Berat. Dan bukan hanya sebulan, 2 bulan Allah menguji Nabi Ayub sampai seperti itu, bertahun-tahun Pak. Maka Nabi Ayub alaihi salam ya ia berdoa, Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya. Nabi Ayub ingat bahwasanya yang bisa menghilangkan semua ini, yang menghilangkan kesusahan, yang menghilangkan kesulitan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Nabi Ayub ia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni massaniyaddur. Ya. Wahai Rabbku, ya sesungguhnya ya kesulitan, keburukan, kesempitan, kesusahan telah menimpaku. Wa anta arhamur rahimin, ya, dan engkau adalah Rabb
ya, yang maha penyayang, arhamur rahimin, ya, yang paling penyayang Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan seperti ini Bapak Ibu kebanyakan dari doanya para nabi dan para rasul. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Rabbi inni massaniyadur, ya, wahai Rabbku, aku tertimpa dengan keburukan, kesulitan, kesusahan, kemudorotan, Pak. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah Rabb yang maha penyayang. Doanya di mana Pak ini? Nabi Ayub enggak doa, ya Allah angkat ujianku, enggak. Kalau lihat doanya atau lihat perkataannya Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ayub seakan-akan hanya mengabarkan saja kepada Allah, wahai Rabbku, aku tertimpa kesulitan. Sedangkan engkau adalah Rabb yang maha penyayang, engkau Rabb yang maha pengasih, Bapak Ibu. Ya, para ulama menyebutkan ini menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Nabi Ayub seakan-akan hanya ngabari saja, ya Allah aku tertimpa keburukan. Minta diangkat enggak Pak? Dalam lafadznya, dalam doanya enggak Pak. Padahal butuh diangkat enggak Pak ujiannya? Butuh. Tapi bagaimana Nabi Ayub alaihi salam, ia hanya menyampaikan, ya Allah aku tertimpa keburukan, kesulitan, sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Rabb yang paling maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah ijabah Pak. Kalau kita yang doa gimana Pak? Bisa jadi banyak, panjang sekali, ya Allah, ya sembuhkan, ya Allah kayakan lagi, ya Allah kembalikan lagi umatku, kembalikan lagi keluargaku, dan lain sebagainya. Seakan-akan enggak minta diangkat, cuma mengingatkan, cuma mengabarkan engkau Rabb yang paling maha penyayang. Termasuk doanya Nabi Yunus alaihi salam, ya. Ketika Nabi Yunus alaihi salam ia ditelan ikan Pak, ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau buka doanya Nabi Ayub tadi, bisa dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam, ya, ketika ia masuk, ya, ditelan ikan, ya, maka Nabi Yunus alaihi salam, ia pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Pak. Ya. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perhatikan Pak, mana permintaannya ini Pak? Nabi Yunus ditelan ikan Pak, di kegelapan perut ikan, di kegelapan lautan, ya. Maka Nabi Yunus alaihi salam ia mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ada permintaan enggak Pak? Enggak ada. Ini para nabi, para rasul. Tapi Allah ijabah, Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah selamatkan Bapak Ibu. Kalau kita yang doa bisa jadi apa? Ya Allah, dan keluarga aku dari perut ini. Minta keluarkan aku.
Tapi para nabi, para rasul, banyak dari doa-doa mereka tidak minta Pak itu. Ya, ia hanya seakan-akan berzikir, menyampaikan bahkan mengaku inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali ke ayat Pak. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Iya. Siapa yang mengijabahi doanya orang yang sedang kesulitan ketika ia berdoa? Wa yakshifus su, dan siapa yang menghilangkan keburukan, yang menghilangkan kesulitan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan siapa yang menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin di bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Ini sindiran Bapak Ibu. Gak ada yang bisa mengijabahi doa, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan, kesulitan, tidak ada yang menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tadzakkarun. Ya, maka alangkah sedikitnya ya mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sindiran Pak untuk orang-orang kafir diantaranya. Kalau Allah yang mengijabah doa, Allah yang menjadikan manusia khalifah di muka bumi, kemudian Allah yang menghilangkan keburukan, terus kenapa doanya kepada selain Allah? Ya, kenapa doanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dulu orang-orang jahiliyah, mereka ya berdoa, mereka minta kepada patung berhalanya mereka Pak, yang ada di sekitar Ka'bah, mereka minta di situ. Ya, padahal mereka itu diem, nggak bisa apa-apa. Yang bisa melakukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Atau siapakah yang memberikan petunjuk kepada kalian fi dhulumatil bahri, di kegelapan malam, di kegelapan ketika di daratan, malam-malam seperti ini. Siapa yang memberikan petunjuk, memberikan arah kepada kalian di kegelapan ketika di daratan, wal bahri, dan gelap ketika di lautan? Apalagi di lautan Bapak Ibu. Ya. Orang ketika di waktu malam terombang-ambing di kapal, ya kapalnya kapal apa Pak? Ya, perahu Pak misalnya. Bisa jadi nggak ada lampu, nggak ada penerangan, di lautan terombang-ambing. Siapa yang memberikan petunjuk, memberikan arahan, bahkan memberikan keselamatan Pak? Wa man yursilur riyah busyran baina yaday rahmatih. Kemudian siapa pulakah yang mendatangkan angin? Busyran, yang menjadi kabar gembira, baina yaday rahmatih, yang menjadi kabar gembira datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita lewati Pak dulu, bahwasanya angin itu diantara nikmat dari nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan di antara kenikmatan dengan berhembusnya angin, seorang bisa bernafas.
Kemudian nikmat angin apa? Bisa membantu penyerbukan dari bunga, bisa menjadi buah. Kemudian dengan berhembusnya angin, ya, bapak-bapak atau orang yang bekerja menjadi nelayan, mereka bisa berlaut. Kemudian dengan berhembusnya angin, tanda apa Pak? Dulu Pak. Ya, tanda bahwasanya akan turun hujan dan lain sebagainya. Maka Allah mengingatkan, wa man yursilur riyah, dan siapa yang mengutus, yang mengirimkan angin, busyran baina yaday rahmatih, ya sebagai kabar gembira datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ailahun ma'allah, adakah sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Ta'alallahu amma yusyrikun. Ya. Maha tinggi Allah terhadap apa-apa yang mereka persekutukan, Pak. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Dua ayat ini Bapak Ibu, iya, menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa di antara faidah dari faidah surat ini. Ya. Yang pertama, si'atu rahmatillahi bi ijabatil muttarina idza da'auhu. Ayat ini memberikan faedah pelajaran kepada kita tentang luasnya rahmat Allah, Pak. Rahmat Allah itu lapang, rahmat Allah itu luas, Bapak Ibu. Apa di antaranya? Bi ijabatil muttarina idza da'auhu, dengan mengijabai, dengan mengabulkan doanya orang-orang yang sedang kesusahan, Pak. Idza da'auhu, ketika orang-orang yang susah ini ia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, susah dalam hal apa? Susah apapun, Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu, ini diantara bentuk rahmat, dari rahmatnya Allah. Setiap ada orang susah, orang kesulitan, dia mau doa, Bapak Ibu, Allah ijabah, Allah kabulkan. Ya. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, saya lompat dulu Pak ke faedah yang kelima di sini, karena nyambung. Apa faedahnya yang kelima? Saya lompati dulu. Taujihul muttarina ila du'aillah. Ternyata ayat ini memberikan faedah juga apa? Bahwasannya orang-orang yang dalam keadaan susah, orang yang dalam keadaan sulit, ya, hendaknya ia berdoa. Hendaknya dia doa, Pak. Termasuk kita, iya Bapak Ibu. Dan siapapun dari hambanya Allah, ketika ia tertimpa kesulitan, ketika ia tertimpa dengan apa? Kesusahan, jangan sampai tidak berdoa, segera doa. Dan ini yang dicontohkan para nabi, para rasul, dalam keadaan mereka itu terdesak, dalam keadaan mereka itu kepepet, doa, Pak. Doa. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dalam keadaan kepepetnya? Ya, kemarin ya kami berkisah tentang perang Badar, Pak. Pada peristiwa perang Badar, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat kisahnya, ceritanya, Pak, sebelum perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya dalam keadaan apa, Pak? Kepepet.
Dari segi jumlah kalah nggak Pak? Kalah. Iya. Pada peristiwa perang Badar jumlah kaum muslimin berapa Pak? 300 pinten? 313. Terus berapa lagi? Ada yang menyebutkan 314, 318, 320 sekian dan lain sebagainya. Banyak pendapat Pak. Ya. Hanya yang disepakati oleh para ulama jumlahnya 300-an sekian. Pasnya para ulama berselisih pendapat. Ya. Dan dalam kitab tarikh dia disebutkan bahwasanya jumlah ahli Badar 300 sekian ini Pak, ternyata dinasihatkan oleh para ulama tidak boleh dijadikan simbol-simbol khusus Pak. Bahkan apa? Dijadikan simbol atau dijadikan tanda, oh ini 313, ini kelompok ini. Oh. Ya. Kemudian 3 berapa Pak? 318 ini untuk kode kelompok ini para ulama enggak menganjurkan Pak. Khawatirnya apa? Kalau kode-kode atau nomor-nomor ini dijadikan tanda atau kode untuk suatu lembaga tertentu atau kelompok tertentu, nanti kalau orang nggak ikut kode itu, berarti dianggapnya kamu bukan orang Islam bahkan. Ya, bahkan sering kalau ketemu di jalan 313, iya, oh sama kita, sedulur. Ya, iya. 324 atau 35 berapa? Oh sama, saya juga sama. Lah kalau beda saya 313 jenengan berapa? Saya 212. Wah beda. Berarti kita bukan saudara ini. Maka nomor-nomor ini nggak boleh Pak dipakai kode untuk suatu kelompok ataupun lembaga tertentu, nggak boleh. Baik, kembali Pak, dari segi jumlah kalah. Jumlahnya orang kafir bagaimana? 1000 lebih Pak, beberapa kali lipat dari jumlahnya orang-orang muslim Pak. Dari segi jumlah kalah. Kemudian yang kedua, dari segi alat perangnya, persenjataannya juga kalah. Kenapa? Karena niatnya kaum muslim itu enggak niat perang, niatnya hanya ingin nyegat saja. Maka alat perang yang mereka bawa ya biasa. Mereka kemana-mana bawa pedang, ya pedang itu saja, tidak pakai baju perang dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka memang sudah siap untuk perang Pak. Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, ternyata ditambah lagi mereka berperang pada bulan Ramadan, puasa Pak. Puasa. Meskipun nanti kalau kita buka tentang berperang Badar, apakah mereka puasa? Ada yang puasa, ada enggak. Tapi dalam keadaan mereka asalnya puasa, Bapak Ibu. Maka dalam keadaan yang terdesak seperti ini, Pak, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, mengajarkan kepada kita berdoa juga. Berdoa, Bapak Ibu. Di antara yang disampaikan, yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah saja Pak, yang bisa nolong Allah ini. Ya. Maka dengan kesabaran, dengan ketakwaannya Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan pertolongan. Di antara pertolongannya apa? Turun pasukan dari langit, yaitu pasukan malaikat. Ya. Kemudian apa? Di antara pertolongan yang Allah berikan, yaitu Allah jadikan di hati-hatinya orang-orang orang mukmin, orang muslim ketenangan Pak.
Ya, bahkan apa? Dalam keadaan besok mau perang, kaum muslimin malamnya tidur. Allah jadikan kantuk mereka tidur, Pak. Ya. Hati mereka kok sampai ngantuk, sampai tidur, maka mereka badannya jadi segar, bugar, kemudian hati mereka tentram, Pak. Allah kasih mereka nikmat bisa ngantuk tidur. Bayangkan di medan perang tidur, Pak. Dan di antara pertolongan yang lain, Allah jadikan di hatinya orang-orang kafir apa? Rasa takut. Ya, mereka apa? Khawatir, Bapak Ibu. Maka Allah berikan kemenangan kepada kaum mukminin. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, siapapun dari kita sedang tertimpa kesulitan, sedang tertimpa kesusahan, jangan lupa berdoa. Bahkan hati sedang sedih saja, doa, Pak. Maka Nabi mengajarkan doa kepada Abu Umamah misalnya. Ketika Abu Umamah ini sedang sedih hatinya, kemudian mikir apa, Pak? Utang. Ya, Abu Umamah pernah di masjid, Rasulullah datang, kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Umamah, apa yang membuatku melihatmu, menemukanmu di masjid padahal ini belum masuk waktu sholat?" Apa kata Abu Umamah? "Humumun lazimatni wa duyun." Rasa gelisah, rasa galau di hatiku wahai Rasulullah, dan utang, Pak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengajarkan kepada Abu Umamah apa, Pak? Doa. Kalau engkau baca doa ini setiap pagi dan petang, maka Allah akan hilangkan gelisahmu dan Allah akan lunasi hutang-hutangmu, Pak. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa juga, hampir sama, Pak. Urusan utang ini. Dan orang kalau terlilit hutang, tenang nggak, Pak? Nggak tenang. Di antara resepnya doa, Pak. Maka Ali pernah mengatakan kepada seorang budak. Budak ini ia ingin memerdekakan dirinya sendiri. Namanya apa, Pak? Nah, istilahnya apa? Budak dia pengen memerdekakan dirinya sendiri. Ada istilahnya. Apa istilahnya? Mukatab. Mukatab itu budak yang pengen memerdekakan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan bayar uang tebusan, uang bayaran kepada siapa? Kepada majikannya. Maka Ali pernah didatangi apa? Seorang mukatab, seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Dia harus bayar uang tebusan kepada tuannya dan bayarnya boleh dicicil, Pak. Nah, itu namanya mukatab. Ia mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, ajiztu an kitabati." Wahai Ali, aku sudah gak mampu lagi bayar uang tebusan. Kalau orang sudah mulainya nyicil bayar, kemudian gak mampu lagi bayar, jadi apa, Pak, ini nanti, Pak? Jadi utang. Fa'inni, maka tolonglah aku wahai Ali. Ditolong nggak, Pak, oleh Ali? Ditolong. Tapi tidak ditolong dengan uang, tidak ditolong dengan harta, tidak dikasih duit. Tapi apa? Diajari sebuah doa. Ala u'allimuka kalimat. Maukah aku ajarkan kepadaku suatu kalimat, suatu doa.
Allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu Rasulullah pernah mengajarkan doa ini kepadaku. Nah, doa lagi Pak, dalam keadaan kepepet diajari doa. Dan seandainya, kata Ali, seorang ia memiliki utang sebesar gunung, kemudian mau baca doa ini, maka Allah akan lunasi Pak hutangnya. Apa Pak doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, itu doanya. Ya Allah, cukupilah aku ya dengan sesuatu yang halal darimu, sehingga aku terhindar dari sesuatu yang haram. Doa ini penting Pak. Wa aghnini, dan jadikanlah aku kaya, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, sehingga aku tidak minta, tidak butuh kepada selainmu. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, siapapun dari kita sedang susah, sedang sulit, sedang sedih, sedang kepepet Pak, jangan lupa berdoa. Langsung doa Pak. Bahkan yang biasanya enggak doa, ini pas kita susah, perbanyaklah berdoa. Ini penting Pak. Ya, bisa jadi dengan doa yang kita panjatkan, apalagi sepertiga malam yang terakhir, kita berdoa sampai nangis Bapak Ibu, Allah turunkan jalan keluar Bapak Ibu. Ini diantara sebab Pak, dari sebab-sebab ya diangkatnya bala, diangkatnya suatu musibah, yaitu berdoa. Baik Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua, kita lanjutkan. Tamamu qudratillahi ta'ala bistikhlafi ba'din nas li ba'di fi hadhil ardi. Ya, tentang sempurnanya kemampuan Allah. Sempurnanya kemampuan Allah dalam apa? Dalam mengangkat pemimpin, mengangkat khalifah, ba'din nas, sebagian manusia, li ba'din, untuk sebagian yang lain. Maka dari ayat ini ternyata Allah itu mampu, siapapun yang ingin Allah jadikan pemimpin, Allah jadikan Pak. Meskipun kadang manusia nggak mau dia jadi pemimpin, kalau Allah sudah tunjuk, kalau Allah sudah tentukan si fulan jadi pemimpin, jadi khalifah Bapak Ibu, maka akan jadi. Bagaimanapun caranya Pak. Ya. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, termasuk kita kadang nggak merasa, bahkan tidak pernah menyangka tiba-tiba ditunjuk jadi pemimpin. Pemimpin apa Pak? Nah, pemimpin RT. Nah. Jadi Pak RT misalnya, kurang berapa menit. Ya. Maka bagaimana kalau kita tidak minta untuk dijadikan pemimpin, kita juga tidak minta ayo tunjuk saya, ya maka apa? Maka Allah yang nunjuk. Maka boleh diterima? Boleh, selama kita tidak minta untuk jadi pemimpin. Apalagi yang lebih daripada itu. Ya, jadi pemimpin suatu kota, suatu kampung, bahkan suatu negeri, bahkan apa yang lebih daripada itu Bapak Ibu. Allah mampu Pak. Ya. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, yang menjadikan seorang bahkan manusia jadi khalifah di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu a'azzani Allah. Faedah yang ketiga, anna hadhil asnam, bahwasanya berhala-berhala Pak, allati ja'alahal musyrikuna alihah, bahwasanya berhala-berhala yang dijadikan sesembahan Pak oleh orang-orang musyrik,
bahwasannya berhala-berhala yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrik la tastati'u dzalik, tidak bisa melakukan hal itu semuanya, gak bisa. Bahkan dulu pernah kita kisahkan, ceritakan, ya seorang sahabat masih kafir Pak dulu. Anak-anaknya sudah masuk Islam duluan, ada 3 anaknya laki-laki. Ternyata si bapak ini dia masih punya berhala di rumahnya, setiap hari disembah, setiap hari dikasih minyak wangi, setiap hari diagungkan. Maka anak-anaknya 3 ini nyari cara, ini gimana bapaknya sadar. Apa yang terjadi ketika malam hari si patung ini diambil, dibuang Pak di tempat sampah. Di situ ada bangkai, di situ ada darah, di situ ada kotoran manusia dimasukkan di situ. Ya, maka orang ini ketika masuk ke tempat ibadahnya di waktu pagi nyari, mana berhalaku, mana Tuhanku? Dicari-cari, ternyata sudah di tempat sampah. Diambil lagi Pak, dibersihkan lagi, kasih minyak wangi lagi, disembah lagi. Kemudian apa? Diajak bicara. Gimana ngajak bicaranya? Dia panggil seorang budak, disuruh di belakangnya patung. Nanti kalau saya tanya gini, kamu jawab kayak gini. Kalau saya tanya seperti ini, ya apa? Kamu jawabnya seperti ini. Di malam yang kedua dibuang lagi Pak. Ya, nama sahabatnya lupa Pak saya. Kemudian apa? Diambil lagi keesokan harinya. Kemudian dibersihkan lagi, kasih minyak wangi. Di malam yang ketiga oleh anak-anaknya diambil lagi berhalanya. Sebelum dilempar, berhala dikalungi Pak dengan bangkai anjing. Lempar. Di hari yang ketiga dia nyari berhalanya, di mana berhalaku, Tuhanku itu. Ternyata di tempat sampah, kemudian sudah dikalungi bangkai anjing Pak. Maka Allah kasih hidayah Pak di situ. Kemudian terbetik dalam hatinya, ia mengatakan apa? Kamu Tuhan, tapi kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri. Wis ping telu kowe diguwak. Dan kali ketiga dibuang, dikalungi bangkai anjing. Masa yang tak sembah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, masuk Islam Pak. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan apa? Berhala-berhala termasuk yang di sekitar Ka'bah Bapak Ibu, mereka nggak bisa mengabulkan doa. Mereka tidak bisa menghilangkan keburukan. Mereka tidak bisa menghilangkan kesulitan. Bukan hanya yang dulu, sekarang seandainya ada patung Pak, disembah, diibadahi, tidak akan bisa ngabulkan Pak. Jangankan ngabulkan, lawong masa Tuhannya, berhalanya yang buat malah manusia. Dia nggak bisa buat dirinya sendiri. Ini patung Masya Allah gede, tapi kan dibuat Pak. Bagaimana harusnya Allah, harusnya Tuhan itu yang menciptakan, ini Tuhannya malah diciptakan Pak. Dilempari batu, dipukul, diem saja Pak dia. Bahkan dihancurkan lagi, dia nggak bisa apa-apa. Yang seperti ini gimana mau nolong orang lain Pak? Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, ternyata yang mampu membantu, menolong, menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, faedah yang lain. Tamamu ni'matillahi bihidayatil khalqi fi dhulumatil barri wal bahri. Ayat ini menunjukkan tentang sempurnanya nikmat Allah Ta'ala. Sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Bihidayatil khalqi, dengan memberikan hidayah kepada makhluknya.
Ya, dengan memberikan hidayah kepada makhluknya, petunjuk kepada makhluknya fi dhulumatil barri wal bahri, di kegelapan, Pak. Ketika di daratan ataupun ketika gelap di laut. Apa misalnya? Malam gelap asalnya Bapak Ibu, tapi sekarang Allah berikan nikmat. Sekarang gelap pun, malam pun, di daratan kita bisa berjalan. Kemudian Allah berikan nikmat yang banyak, ada listrik, ada penerangan, ada lampu dan lain sebagainya, sehingga manusia berjalan di muka bumi di malam hari. Aman enggak Pak? Aman. Ini nikmat dari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di laut. Wa irsalir riyah, termasuk nikmat dari Allah adalah nikmat Allah itu mengutus angin berhembus. Akhirnya dengan angin berhembus, ya manusia mendapatkan kebaikan yang banyak. Faedah yang lain, annahu la yaqdiru ala dzalika illallah, bahwasannya tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mampu. Maka doalah, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir, ta'alallah, Allah Rabb yang maha tinggi. Allah Rabb yang maha tinggi, apalagi apa? Dibandingkan dengan sekutunya, dibandingkan dengan patung-patung dan berhala. Allah Rabb yang maha tinggi, Pak. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini pelajaran untuk kita untuk senantiasa minta berdoa ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di saat-saat kita butuh, di saat-saat kita sedang susah, di saat kita sedang sulit, dalam keadaan apapun, minta hanya kepada Allah. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk dan membahas di ayat yang lain ya. Nanti silahkan dibuka ya di rumah tentang apa dua ayat ini, kemudian dibaca di murojaah lagi, kemudian berusaha diamalkan, dipraktekkan bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat untuk bergantung. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa ulama'ina wa masyayikhina wa wulati umurina wa li jami'il muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin waqdi daina 'anil madinin warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.